Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bil imani kamilin wa afhamana bisyarnidin wa salatu wassalamu ala sayyidina mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas tentang waktu terus maju, perubahan tak akan menunggu. Guys, sadar nggak jika setiap hari itu selalu terjadi perubahan, bahkan di setiap detiknya? Ya, nggak usah jauh-jauh mikirnya. Coba deh perhatikan diri kita. Apa yang sudah berubah? Banyak kan? Bilangan umur sudah pasti bertambah, meski jatah usia sejatinya berkurang. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada perubahan diri kita, baik dari fisik, cara berpikir, perilaku, kebiasaan, dan banyak hal lainnya. Begitulah, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Dia akan terus bergerak tanpa menunggu kata setuju dari kita. Nah, jika perubahan itu pasti, pertanyaannya adalah, perubahan seperti apa yang kita inginkan? Perubahan yang terencana atau perubahan yang sekedar lihat nanti aja? Semoga sudah ada perencanaan mau berubah ke arah mana ya guys. Jangan sampai mengalir gitu aja. Karena mengalir tanpa tujuan bisa mengakibatkan tersumbat di perjalanan. Jika sudah tersumbat, maka perlahan akan keruh dan hanya berakhir sebagai comberan. Hayo, pasti kalian gak mau kan berakhir keruh, apalagi sampai jadi comberan. Karenanya, perlu bagi kita untuk persiapkan segalanya. Jangan sampai fisik, pikiran, dan perubahan kita menuju pada perubahan yang mencelakakan. Maksudnya gimana sih? Ya, perubahan dari hari ke hari menuju pada fisik yang semakin tua, tetapi pikiran dan perbuatan semakin jauh dari Sang Pencipta. Serius guys, ini perubahan yang mencelakakan diri kita. Karenanya, kita butuh panduan yang benar agar setiap detik waktu yang tersisa menjadi berarti dan memberikan jaminan keselamatan pada diri kita di dunia hingga ke surga. Ngomong-ngomong, kamu mau masuk surga kan? Jangan bilang kalau kamu gak kenal surga loh ya. Kembali kita harus terus mengingat ya guys, bahwa hidup di dunia hanya sementara. Tak ada yang selamanya di dunia ini. Semuanya fana. Maka surgalah sebaik-baiknya tempat kita kembali. Gimana? Mantap mau jadi penduduk surga kan? Kudu mantep banget. Gak perlu mikir lagi ya guys, mau ke surga apa mau ke neraka. Mantep kan niat kalau kita mau ke surga. Nah, terus gimana nih cara memilih berubah dengan sabar dan tabah tanpa ada gegabah? Kita sudah sepakat bahwa perubahan itu sesuatu yang pasti. Selanjutnya, kita harus pastikan bahwa perubahan yang kita tempuh adalah perubahan yang benar. Bukan sekedar berubah, tapi harus berubah yang membawa berkah bagi dunia dan akhirat kita. Guys, perubahan yang terjadi itu nyatanya tidak selalu baik, tidak selalu benar. Ada kalanya, bahkan sering terjadi perubahan yang menuju pada keburukan. Semakin luas berbuat maksiat, semakin luasa berbuat sesuka hati, menjunjung tinggi kebebasan sampai akhirnya kebablasan. Pura-pura lupa pada datangnya hari kiamat, pura-pura lupa pada datangnya hari pertanggungjawaban. Parah banget kan? Makanya, penting bagi kita untuk ngerti arah perubahan yang hakiki. Nggak sekedar ngikutin naluri, bukan sekedar suka-sukaan, sebab lagi viral dan jadi bahan pembicaraan. So, gimana sih berubah yang benar itu? Berubah yang benar adalah berubah yang membawa kebaikan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yaps, jadi bukan berubah sesuai dengan yang kita inginkan. Sebab apa yang kita inginkan biasanya lebih dekat dengan hawa nafsu. Maka harus banget waspada dan berhati-hati. Nah, untuk bisa tahu arah perubahan yang mau kita tempuh, maka dibutuhkan sebuah peta pemandu kehidupan. Peta ini harus 100% benar tanpa ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Ngomong-ngomong,
Apa sih peta kehidupan yang mesti jadi pegangan kita? Pastinya bukan peta buatan manusia ya guys, apalagi petanya si Dora. Aduh, sebab manusia itu lemah akalnya, cenderung pada kesesatan. Intinya, bisa gawat kalau peta kehidupan kita bersumber dari manusia. Lantas, peta yang seperti apa dong? Peta kehidupan yang sudah pasti benar tanpa salah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala serta penjelasan yang dijabarkan dalam diam, perkataan, dan perbuatan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah peta hidup yang harus erat kita genggam. Jangan dilepas meski sesaat. Nah, kedua peta inilah yang dapat memandu arah perubahan dan membawa pada keselamatan. Dengan dua peta ini, kita akan terhindar dari sifat gegabah dalam menempuh jalan untuk berubah. Insya Allah, dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kita akan berubah dengan berlimpah berkah. Selamat dan bahagia di dunia hingga ke surga. Kuy gaskan! Kalian pernah gak sih dengar kalimat, hijrah itu mudah, yang sulit itu istiqomah? Kayaknya udah familiar banget kan di telinga kita? Ternyata ada benernya loh kalimat ini. Pada masa serba digital seperti sekarang, bisa dikatakan kita kebanjiran informasi setiap harinya, termasuk perihal gelombang hijrah yang menyentuh sampai ke level orang terkenal. Artis contohnya, sangat banyak didapati kan? Auto baper dan pengen hijrah juga kayak mereka. Kayaknya adem, seru, dan penuh kejutan yang menyenangkan. Maka berduyun-duyun deh ikut hijrah, sehari, sebulan, setahun, dan balik lagi putar arah, bahkan semakin jauh melangkah meninggalkan hijrah. Ada yang begini? Oh, tentu banyak. Insya Allah, kejadian ini nggak menimpa sobat teman surga ya, cukup kita jadikan pelajaran. Selain itu, perlu juga kiranya bagi kita untuk terus meningkatkan pemahaman tentang hijrah itu sendiri, baik dari sisi maknanya maupun dari sisi konsekuensinya, sehingga hijrah kita bisa istiqomah. Beneran kokoh, gak mudah loyo tuh kayak kerupuk kena angin. Terus, gimana nih caranya supaya hijrah kita bisa kokoh dan istiqomah? Guys, setan itu gak akan pernah ridho pada jalan hijrah kita. Macam-macam tipu daya akan mereka lakukan demi menggelincirkan kita pada jurang kesesatan. Karenanya, jangan pernah sendiri dalam menempuh jalan hijrah. Kumpullah bersama sahabat-sahabat yang memiliki tujuan serupa, yakni ingin hijrah secara kafah demi memperoleh jannah. Inilah sahabat idaman yang sangat cocok dengan teman hijrahmu. Maka pastikan hijrahmu bareng-bareng ya agar terasa mudah tanpa ada kata susah. Melangkah bersama sahabat dalam taat, berpadulah dalam satu langkah untuk menuju jannah. Bismillah, semangat berubah, hijrah bareng berislam kafah. Tabarakallah. Nah, kayaknya pembahasan hari ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Besok, insya Allah, di hari selanjutnya akan kita lanjutkan lagi pembahasan tentang menjadi pemuda istimewa. Jika terdapat kesalahan, itu murni berasal dari saya. Dan jika terdapat kebenaran, itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.